Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saren Maharani Sutrisno dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal 5.1 dari buku paket kimia kelas 11. Yang pertama, soalnya ada bagaimana Anda dapat mengenali suatu larutan bersifat asam atau basa, yaitu dengan menggunakan suatu alat yang dapat membedakan mana asam atau basa, yaitu disebut indikator. Yang kedua, A. Jelaskan apa yang dimaksud dengan indikator asam basa, yaitu suatu bahan atau alat yang dapat menentukan sifat asam atau basa suatu larutan. B. Jelaskan persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Persyaratannya yaitu suatu zat dapat digunakan sebagai indikator yang memiliki warna yang berbeda seketika dimasukkan ke dalam larutan asam atau ke dalam larutan basa. Yang ketiga ada berikan 5 contoh bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Yang pertama yaitu ada kembang sepatu, yang kedua kol ungu, yang ketiga kunyit, yang keempat daun pandan, dan yang terakhir bunga kertas. Lalu ada nomor 4 yaitu pertanyaannya, jelaskan yang dimaksud asam dan basa menurut Arrhenius serta berikan contohnya. Asam yaitu zat yang dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Contoh asam yaitu HCl menjadi H+ tambah Cl. Basa, zat yang dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contoh basa yaitu NaOH menjadi Na+ tambah OH negatif. Yang kelima ada tuliskan persamaan reaksi ionisasi asam atau basa berikut. Yang A ada HNO3 yang menjadi H+ tambah NO3 negatif. Yang ke B yaitu ada H2CO3 yang menjadi 2H+ tambah CO3 2-. Yang C yaitu ada CH3COOH menjadi CH3COO tambah H+. Yang D yaitu ada NH4OH menjadi NH4+ tambah OH-. Yang E yaitu ada CaOH2 menjadi Ca2+ tambah 2OH negatif. Yang keenam yaitu ada jelaskan perbedaan asam lemah dan asam kuat menurut teori asam basa Arrhenius. Asam lemah yaitu asam yang derajat ionisasinya lebih kecil dibanding asam kuat atau kurang terurai sedikit menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Asam kuat yaitu kebalikan dari asam lemah, yaitu asam yang derajat ionisasinya besar dan mudah terurai dan banyak menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Yang ketujuh ada jelaskan pengertian asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry. Asam yaitu pemberi donor proton, jika basa yaitu penerima atau akseptor proton. Yang kedelapan, tunjukkan spesies yang bertindak sebagai asam dan basa serta pasangan asam basa konjungsinya dalam persamaan reaksi berikut. Di sini saya sudah menjelaskan. Nomor 9. Jelaskan pengertian asam basa menurut teori G.N. Lewis dan berikan contohnya. Asam yaitu penerima atau akseptor pasangan elektron. Basa yaitu pemberi atau donor pasangan elektron. Contohnya yaitu NH plus BF menjadi NH3 BF3. Basa asam. NH3 memberikan pasangan elektron bebasnya ke BF3 yang tidak oktet. Nomor 10.
Jelaskan kelebihan teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan G.N. Lewis. Kelebihan Arrhenius yaitu mampu menjelaskan proses netralisasi lebih baik dibandingkan teori-teori sebelumnya. Kelebihan Bronsted-Lowry yaitu dapat menjelaskan basa yang tidak memiliki ion OH negatif dan tidak terbatas pada reaksi air. Kelebihan Lewis yaitu dapat menjelaskan asam yang tidak memiliki ion H+, dan dapat menjelaskan asam basa tanpa ada H+ dan OH negatif. Nomor 11. Jelaskan sifat asam dan basa dan tentukan pula pasangan asam basa konjungsi dari larutan berikut. CH3COOH bersifat asam. Basa konjungsinya adalah CH3COO negatif. NaOH bersifat basa. Asam konjungsinya adalah Na. Yang ke-12 yaitu jelaskan bagaimana larutan H2PO4 negatif dalam air dapat bersifat asam dan dapat pula bersifat basa. Bersifat asam dengan melepaskan 1 H+, H2PO4 menjadi HPO42 negatif. Bersifat basa dengan menerima 1 H+, H2PO4 negatif menjadi PO42 negatif. Perhatikan reaksi yang terjadi pada ion atau bikarbohidrat berikut dan tentukan pasangan asam basa konjungsi pada reaksinya. Di sini saya sudah menjelaskannya dari atas sampai bawah. Yang ke-14, konsep asam basa menurut Lewis dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi asam basa yang terjadi pada CO2 plus H2O H2CO3. Di sini juga saya sudah menjelaskannya. Yang bertindak sebagai asam yaitu CO2 karena menerima pasangan elektron, sedangkan yang bertindak sebagai basa yaitu H2O karena memberikan elektron. Jelaskan kelemahan dari konsep asam basa Bronsted-Lowry. Tidak mampu menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan proton. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.